Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian hari ini tetap semangat, tetap ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita masih belajar di rumah ya. Nah, anakku, kita hari ini belajar Mufrad PKN tema 3, subtema 2, wujud benda, materi gotong royong. Tolong menolong. Apa sih maksud tolong menolong? Kita bisa lihat di sini ada 2 orang anak yang sedang menolong seorang bapak tukang beca yang jatuh ke sungai. Anak ini menolong bapak yang sedang kesusahan. Ini adalah salah satu contoh tolong menolong ya. Dia tanpa pamrih, tanpa lihat siapa si bapak tukang beca ini, 2 anak ini menolong. Tolong menolong dapat dilakukan di mana saja, yaitu di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun dimanapun kamu berada. Bagaimana caranya? Contoh tolong menolong dapat kita lakukan mulai dari hal yang kecil, seperti membantu ibu merapikan tempat tidur, atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Saat di sekolah kita juga bisa tolong menolong, misalnya teman terjatuh kita bantu, kita obati, itu namanya tolong menolong. Atau membantu pak guru membersihkan papan tulis. Menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan lambangnya adalah rantai. Saat menolong, kita tidak boleh membeda-bedakan sukunya, agamanya, ataupun ras, agar kerukunan tetap terjaga, hidup lebih nyaman dan aman. Manfaat sikap tolong menolong kepada sesama. 1. Meringankan beban orang yang sedang kesusahan. 2. Meringankan pekerjaan orang. 3. Mempererat hubungan antar sesama. 4. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Kebiasaan saling menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Misalnya tadi teman jatuh, langsung ditolong. Gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong menolong di masyarakat. Gotong royong sudah ada sejak zaman dahulu. Gotong royong dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Seperti ini, gotong royong di masyarakat nih, masyarakat bergotong royong. Apa sih tujuannya? Pasti ada tujuannya, itu kebersihan lingkungan, kenyamanan udara yang bersih. Jadi masyarakat sini bergotong royong karena ingin lingkungannya aman, nyaman, dan udaranya bersih. Manfaat gotong royong. 1. Menumbuhkan sikap tolong menolong kepada sesama. 2. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. 3. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. 4. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. 5. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Arti penting gotong royong itu kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama. Kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud dengan adanya gotong royong. Contohnya, gotong royong membangun jembatan, ya ada nanti kebersamaan, sama-sama ingin supaya bisa ke kota atau menjual hasil pertaniannya dengan cepat, tidak harus muter-muter ya. Atau ini gotong royong di rumah karena ingin rumahnya bersih, nyaman, maka semuanya pun ikut kerjasama bergotong royong. Ya, ini juga di sekolah ya, supaya kelasnya bersih, kelasnya enak untuk belajar ya, makanya kita perlu membersihkannya secara bersama-sama. Arti penting hidup sederhana. Sekarang hidup sederhana. Sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik ya. Jadi sikap hidup sederhana itu merupakan pilihan hidup yang baik. Hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan.
Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Contoh hidup sederhana, menggunakan berbagai macam bentuk pakaian dengan hal yang sederhana tanpa melakukan penunjukan dari berbagai macam bentuk yang di mana akan berlebihan. 2. Menggunakan dekorasi rumah yang lebih sederhana juga tidak menjadi mewah. 3. Memiliki sebuah bentuk dari pola makan juga minum yang dimana terbilang secara sederhana. 4. Melakukan sebuah bentuk kegiatan belanja dengan sebuah menyusun skala prioritas kebutuhan yang dimana lebih dahulu, jadi nggak belanja dengan asal-asalan saja. 5. Penggunaan dari barang yang akan dilakukan penyesuaian dengan sebuah fungsi dan manfaat dari barang itu. Jadi jangan membeli barang asal saja, yang penting beli. Nah, ini ada bagan yang perlu kamu isi. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berilah tanda centang atau checklist di kolom yang tersedia. Misalnya 1. Membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Nah, kamu setuju atau tidak setuju? Kalau kamu setuju, kamu kasih checklistnya kayak gini, checklistnya ya. Terus ada tugas yang kedua lagi, ini pilihlah kata-kata di bawah ini yang termasuk dalam hidup sederhana. Ada rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, hemat, sombong, berbagi, cermat, berlebih-lebihan. Mana yang merupakan kata-kata yang termasuk dalam hidup sederhana? Kamu tulis tadi di bawahnya. Kata yang sesuai dengan hidup sederhana adalah 1, misalnya nih, rendah hati. 2, 3 dan seterusnya. Kamu cari lagi di sesuai yang ada di sebelah sini aja ya, yang ada di kotak-kotak ini. Yang ketiga, tugasmu kamu telah belajar tentang sikap sederhana. Kemudian renungkan pernyataan berikut dan jawablah, beri tanda checklist. 1 misalnya, saya telah mengerti arti hidup sederhana. Ngerti nggak kamu? Kalau kamu ngerti, kamu tulis setuju. Kalau kamu ragu-ragu, tulis ragu-ragu. Checklist ragu-ragu atau tidak setuju. Checklist tidak setuju. Contohnya ini nih, ini setuju, berarti udah ngerti. Nah, seperti ini caranya. Saya demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.